Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hairunisa, NIM 175198. Saya dari kelas analisis sekuritas F. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan reksadana syariah. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai reksadana syariah, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih reksadana itu. Nah, reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, valuta asing, atau deposito oleh manajer investasi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih apa sih keuntungan reksadana. Menurut Rudianto, ada beberapa keuntungan dalam melakukan investasi reksadana. Di antaranya yang pertama yaitu investasi dikelola oleh manajemen yang profesional. Setiap perusahaan memiliki manajer investasi dan mungkin pula suatu perusahaan mempunyai tim manajer investasi yang membantu para investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis sendiri ataupun tidak mempunyai waktu untuk melakukannya. Para manajer investasi tersebut juga memutuskan saham atau obligasi mana yang akan dibeli. Yang kedua, batas minimum investasi itu rendah. Dengan sistem penghimpunan dana dari beberapa investor, maka seorang investor bisa mendapatkan layanan manajemen dari manajemen investasi yang profesional. Karena hanya dengan membeli sedikit saham reksadana, berarti dia telah mendapatkan hasil dari analisis manajer investasi portofolio. Keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan cara pembelian. Calon investor dapat membeli saham reksadana dari perusahaan reksadana yang menjual saham secara langsung. Dengan cara ini, investor akan terhindar dari biaya pembelian atau sales change. Yang keempat, resiko investasi rendah. Investasi melalui reksadana berarti melakukan investasi dalam berbagai jenis efek yang berbeda. Dengan demikian, resiko yang dihadapi investor akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan investasi dalam satu jenis efek. Kemudian, keuntungan dari reksadana yaitu kemudahan menjual kembali. Investor dapat menjual kembali saham reksadana yang dimilikinya karena perusahaan reksadana wajib membelinya kembali saham-saham reksadana yang diterbitkannya. Kemudian, perlindungan pemerintah di Indonesia perdagangan reksadana saham telah diatur dalam UUD pasar modal yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan reksadana syariah. Nah, pengertian reksadana syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 20 garing DSN strip MUI garing 9 garing 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah adalah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan pengguna investasi. Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya haruslah yang dikategorikan halal. Dikatakan halal jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak melakukan riba, maisir, dan goror. Jadi saham, obligasi, dan sekuritas lainnya dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, bisnis senjata, perjudian, pornografi, dan sebagainya tidak dimasukkan ke dalam portofolio reksadana syariah. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa perbedaan reksadana konvensional dan syariah. Nah, pada pengelolaannya, reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Dan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Kemudian, untuk efek yang menjadi portofolio investasi, pada reksadana syariah, investasi hanya pada efek-efek yang masuk dalam daftar efek syariah.
Kemudian pada konvensional, investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan. Untuk mekanisme pembersihan kekayaan non-halal pada reksadana syariah, terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non-halal atau cleansing, dan pada reksadana konvensional tidak terdapat pembersihan kekayaan. Kemudian pada reksadana syariah ada Dewan Pengawas Syariah. Kemudian untuk perjanjian atau akad, pada reksadana syariah menggunakan akad syariah dan reksadana konvensional menggunakan akad konvensional. Dan yang terakhir dari PowerPoint yang bisa saya sampaikan adalah mengenai jenis reksadana syariah, yaitu ada 10 jenis. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah saham. Yang keempat, reksadana syariah campuran. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Yang keenam, reksadana syariah indeks. Yang ketujuh, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Yang kedelapan, reksadana syariah berbasis sukuk. Yang kesembilan, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. Dan yang terakhir, yang ke-10, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.